tadi udah dibuka dengan dar-dedornya pemberitaan perceraian para artis. Nih ya Putih, biar kamu nggak trust isu dengan pernikahan. Ada juga loh yang lagi bahagia-bahagianya membangun rumah tangga. Iya Ujus, kalau aku sih mending bawa berita yang happy-happy aja deh. Kali ini sesi aku nih diawali dari pasangan muda yang jadi kiblatnya para anak-anak muda. Di tahun ini ada pernikahan yang lumayan geger. Ada pasangan Al Ghazali dan Alisa Daguis yang menikah pada tanggal 16 Juni 2025 lalu. Pasangan yang romantis banget ya Putih. Sekarang teh mereka lagi menantikan kelahiran anak pertama mereka. Kalau dari spillnya sih kayaknya cewek ya. Iya Ujus, kemarin teh aku dateng loh ke acara gender reveal-nya dan temanya itu zoo gitu. Pakai ada patung gajah dan jerapah segala nih, lihat deh. Wow, selamat ya Al dan Alisa. Nggak sabar deh menyambut kelahiran ponakan online-nya aku. Iya Ujus, yang gak kalah bikin haru pas mereka umroh Bunda Maya jagain Alisa banget. Ngelusin perutnya, perhatiannya pokoknya mertua idaman banget deh. Nih lihat sendiri ya Ujus. Wah, sweet banget gitu ya Putih. Iya Ujus, gemes banget kan. Bunda Maya gak punya anak cowok yang keempat apa? Biar aku bisa jadi mantunya juga gitu. Ngarep kamu man. Hah, gak cuma itu Ujus. Kemarin teh ya Ustadz Dery sebagai guru spiritualnya Kang Ahmad Dhani juga turut hadir. Sebetulnya aku Al sama Alisa itu udah punya obrolan. Mau langsung ke pernikahan 4 tahun yang lalu, tapi mereka putus habis itu kan. Kemudian setelah mereka deal, Mas Dhani hubungin. Awalnya pasti aku disuruh pakai pakaian Jawa itu, jadi penyambut tamu. Among tamu. Nah, cuman kan susah nyari size-nya sendiri kan. Nah maka lagi kemarin pas fitting aku lagi di Mekah. Jadi nggak jadi, akhirnya pakainya jadi gaya sendiri aja. Oke. Jadi diundang pas siraman, pengajian, sama ngunduh mantu itu. Siraman, pengajian, ngunduh mantu. Akad nikah? Tidak? Aku nggak, aku ada jadwal. Oke, kemarin ketika acara ngunduh mantu, kalau bisa digambarkan seperti apa? Itu Ahmad Dhani betul itu eksotik, dan aku pun pas masuk nggak nyangka kalau Mas Dhani seserius itu dan seniat itu. Itu tiang-tiang yang umurnya ratusan tahun di bawah, ukiran-ukirannya, terus koleksi foto-foto lukisan yang dibawa semua. Ya, bagus sekali. Jadi dipindahkan itu studionya, rumah Mas Dhani. Rumahnya kayak dipindahin ke situ ya Ustadz ya. Jadi aku pikir, wah ini gila ini. Panggungnya terbaik, lightingnya terbaik semua. Dekornya bagus sekali. Jadi itu pernikahan aku rasa yang paling ajib karena pengantinnya ngundang Dewa 19 ya itu ya. Ya karena itu kan bapaknya sendiri. Kalau tadi ngomongin pasangan muda nih, ada juga pasangan yang bikin satu Indonesia tertuju matanya ke mereka. Gak lain dan gak bukan, pernikahannya Luna Maya dan Maxine. Kamu tahu gak sih Auju, saking gegernya pernikahan mereka tuh perayaannya berkali-kali. Bener Putih, satu Indonesia menantikan pernikahannya Teh Luna. Aku turut bahagia deh. Sama dengan kebahagiaan Teh Melanie Ricardo yang jadi bridesmaid-nya waktu itu. Nih dengar ceritanya yuk. Pas ngeliat Luna Maya, kemudian akad nikah, lu tuh terharu banget loh kelihatannya Maya. Iyalah, pasti very happy knowing journey-nya sebagai teman Luna itu through ups and down. I think it's not only me ya. Semua masyarakat Indonesia kenapa sampai begitu kayak aduh gila akhirnya menantikan gitu ya. Karena tahu banget perjuangannya Luna, karirnya, kehidupan percintaannya gitu. Bangunnya. Yes, and her as a person gitu ya. I think she's a very strong woman sih gitu. Part atau bagian paling mengharukan buat Melanie saat kemarin? Itu yang waktu gua nggak pernah tahu dia ternyata punya dialog segitu dalam ke dirinya waktu dia bilang ternyata dia hampir menyerah 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu gitu. Emang sih ada masa-masa kan kalau kita main tuh misalnya Luna lagi nggak punya pacar gitu, dan kan orang tuh keep asking kenapa nggak nikah gitu ya, common lah kalau di Indonesia gitu. Tapi gue nggak tahu bahwa dia sempat hampir menguburkan impian itu dan berpikir bahwa marriage is not for everybody gitu. Dan ternyata sama Tuhan dijawab gitu doanya.
ketika dia speech itu kita juga kayak wah ternyata dia sempat ada dialog dengan diri sendiri bahwa ya mungkin gue ditakdirkan untuk tidak menikah. Dialog diri sendiri itu 2 tahun yang lalu. Iya. Tapi akhirnya kemarin kesampaian dan ini sebenarnya membuat happy itu adalah adanya sebuah harapan, sebuah hope bagi semua orang. Exactly, Ya iya. kan bahwa ya namanya kita jodoh nggak pernah tahu loh. Iya. Ya terus berharap boleh dong ya. Iya dong, Karena iya Tuhan banget. yang pasti sudah menakdirkan buat kita. Kenapa kok kamu tahu gitu sih? Enggak apa-apa. Kok kamu ketawa sih? Kenapa sih? Kamu ngetawain aku punya harapan ya? Maksudnya apa? Dia ketawa, dia senang soalnya sebenarnya kemarin hampir dia nikahnya di Bali, hampir sama kayak lu. Siapa Kak Dewi? Dewi. Kak Dewi emang iya, udah ini baru. Jodoh itu semua Allah yang mengatur. Iya. Iya mau di Bali, Mau di Bali, mau di mana mau di ya, Kak? Jakarta. Iya. Yang penting DP kabarin gue hampersnya apa, gue siap unboxing. Hatiku kau zero makin lama Hah, real Duta jombloku udah gak jomblo lagi. Aduh, kalau aku nikah aku mau juga deh nanti di Bali, di outdoor gitu konsepnya fairy tale. Cari dulu cowoknya. Masih jomblo juga kamu. Tapi nih ya, yang satu ini udah nggak jomblo lagi, tahu Putih? Setelah berganti-ganti pacar, akhirnya Amanda Manopo melabuhkan hatinya ke seorang pria juga, yaitu Kenny Austin. Siapa yang nyangka coba? Hah, Teh Amanda ini ya emang pesonanya lain, Aujus. Aku tuh terinspirasi mereka tahu, ala-ala ratu dan raja gitu ya kan. Apalagi mereka nikahnya di hotel mewah. Iya, dengerin aja deh pas kakaknya kebahagiaan kemarin. Pernikahannya tuh cantik banget ya, beautiful banget. Intimate gitu ya. Cuman intimate, putih-putih. Angel, kita tuh sebenarnya kaget loh sama pernikahannya Amanda Manopo dan juga Kenny Austin. Kok kayaknya tiba-tiba nikah gitu. Kemarin aja sempat kepikiran emang mereka pacarannya berapa lama sih? Kok kayak nggak pernah kelihatan. Berapa lama pacarannya? Pacarannya dari bulan Mei. Tahun ini. Oh iya. Oh, cepet juga ya. Ya, karena memang dari Manda dan Kenny sendiri dia memang tujuannya tuh mau serius sih. Iya. Gitu. Jadi dia udah decide dari awal. Walaupun Mandanya juga tadinya masih gimana ya Kak gitu. Dan dia yang kayak takut-takut juga. Cuman ya namanya udah jodoh ya gitu. Iya. Jadi ya udah langsung melangsungkan rencana baiknya dilamarnya mungkin di bulan Agustus kemarin. Langsung. Pacarannya persiapannya pendek Mei, Agustusnya lamaran. Secepat itu. Apa yang membuat Amanda Manopo tuh langsung oke, aku mau deh tanpa berpikir panjang. Maksudnya kita paham pemikiran berpikir panjang tiap orang kan beda-beda. Tapi kan rata-rata tuh butuh waktu yang cukup panjang untuk berpikir untuk menuju lebih serius ke pelaminan. Kebetulan Manda sama Kenny tuh udah kenal dari tahun 2018 Kak. Oh udah lama. Iya. Sinetron ya? Pernah sempat satu project bareng dan tahun 2024 kemarin mereka satu project bareng lagi. Tapi kebetulan sama-sama jadi pasangan di situ. Nah terus di tahun 2025 ini setelah projectnya selesai, ya udah mereka kayaknya memilih untuk serius. Blooming lagi. Iya. Cinlok gitu maksudnya. Setelahnya ya Kak. Setelahnya. Oke, menurut Kak Angel, Kenny Austin itu pasangan yang seperti apa untuk Amanda? Menurut aku ya kalau untuk Kenny pribadi itu dia tipikal yang cukup bisa meredakan Amanda. Cukup tenang. Amanda kan tipikalnya yang memang dia jujur sebetulnya lebih dominan. Tapi kalau pasangannya itu tenang, dia lebih banyak ngikutin juga sih. Oh, Amanda yang beledak-beleduk dia yang menenangkan. Iya, iya. Ah, Beleduk-beleduk kayak kita, Oh, Cez. bener. Amanda konsepnya merecon ya, Nek? Konsepnya mercon. Kak Angel. Oke, tapi Amanda Manopo sama Kenny Austin usianya terpaut berapa tahun sih? Manda 26, Kenny 33. Jadi beda 6 tahun. 6 tahun lebih tua. Cuman kita menemukan satu fakta yang satu ini apakah karena saking dadakannya, menurut kami ya dadakan, mungkin kalau menurut keluarga enggak nih. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Angelica Beber ayah sempet tak tahu saat Amanda dilamar Kenny. Di bulan Agustus itu. Iya. Oh nggak tahu. Jadi papa nggak tahu. Nggak tahu, Oh belum gitu. tahu. Basically sih gini, Dadi tuh orang terakhir yang tahu kenapa. Karena Manda juga tadinya kayak
aduh gimana ya ngomong sama Daddy ya gitu. Tapi akhirnya Kenny yang memberanikan diri, dia ngomong langsung sama Daddy. Tapi itu menarik, maksudnya sempat kepikiran kenapa ya, maksudnya gimana ya caranya mau ngomong sama Daddy gitu. Apakah ada keraguan atau belum ada kepastian? Ya apalagi kan Daddy kan sibuk banget mengurus Jawa Barat ya. Bukan Kang Daddy. Kang Deddy. Nah, kebetulan Amanda tuh memang dia bilang semuanya tuh teman lah gitu. Dia udah pernah kenalin dari awal. Dibilang ini teman syuting gitu kan. Cuma memang kan waktu itu mungkin belum yakin ya gitu. Jadi dia belum mengatakan He's the one gitu. Yes, betul. Jadi itulah makanya kenapa belum bilang sama Daddy duluan. Itu tuh maksudnya lamaran yang serius atau yang casual yang dia gak cerita sama Daddy? Lamaran yang casual sih Kak, karena casual. dia tuh memang, Manda tuh tipikal orang yang cukup tertutup sih basically. Dia nggak mau terlalu mengumbar-ngumbarkan private life-nya dia gitu. Apalagi sesuatu yang belum yakin banget mungkin kali Yes, ya. betul. Tapi Waktu papanya jadi ya. gak apa-apa tuh, maksudnya dikasih tahunya belakangan gitu. Apalagi kalau namanya anak perempuan ya, itu kan cinta pertamanya itu kan papanya. Kok kayaknya papanya gak dilibatkan gitu, seakan tidak dilibatkan. Ya. Basically sih kan udah kenal secara pribadi ya sama Kenny Kak. Tapi untuk hari bahagianya ini nih yang masih belum diobrolin waktu itu. Tapi kan at the end Manda pun akhirnya ngomong. Dan papaku, basically kita semua keluarga ya. Kita selalu mendukung dan mensupport apapun itu pilihannya Manda. Tapi ya tetap pastinya kita kasih pandangan gitu. Manda baiknya seperti ini. Kayak gitu. Ya ampun, aku ikutan terharu loh. Apalagi pas video callan sama Amanda waktu itu. Lihat deh. Amanda Manopo, selamat pagi, happy Selamat pagi. wedding. Thank you Kami dari pagi-pagi semuanya. ambiar, kita happy banget melihat seorang Amanda Manopo akhirnya menemukan pujaan hatinya untuk dijadikan sebagai suami, pasangan sehidup semati. Selamat ya. Terima kasih Kak, thank you. So why Kenny Austin? Apa ya, emang kenapa emang kan nggak apa-apa kan? Gak Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lu kenapa bertanyanya ke sana? Amanda kan kemarin aku lihat postingan kamu. Itu souvenirnya banyak yang masih nggak, Iya. masih banyak, bisa ke kita nggak, ke sisa-sisa itu? Aku kirim alamat ya, aku DM Supaya ya kita, Amanda. nanti aku kirim alamat ya di DM ya. Lu berdua kalau misalnya butuh uang jadi liatin di TV. kita nanya dulu nih sama Amanda. Iya nggak apa-apa banget dong Kenny Austin, kita ikut happy. Tapi apa yang membuat kamu yakin sama Kenny Austin? Ya Kenny ya membuat aku yakin aja sih. Cara Ya nggak sayang? Oh sayang. Oh, oke. Yang. Semuanya tuh begitu singkat tapi akhirnya indah pada akhirnya kita lihat pernikahannya. Very intimate kan pernikahan kamu ya? Iya, Itu dream wedding kamu? emang kita pengennya intimate aja sih. Maksudnya awalnya tuh malah bahkan aku tuh tidak mau ada media sedikit pun tuh nggak ada. Maksudnya kita akan nge-publish kalau misalkan kita menikah, tapi setelah pemberkatan. Terus resepsi semua orang boleh story apa segala macem, tapi nggak ada media. Bahkan kalau live waktu itu kan kita sempat ada live kan. Cuma awalnya tuh kayak kita malah nggak mau ada live. Kita nggak ada kepikiran buat live juga. Cuma ya karena pertama undangan tuh udah kesebar duluan. Kita tuh malah jadi penasaran. So emang rencana honeymoonnya tuh gimana sih? Emang gak langsung honeymoon? Biaya pernikahan mahal ya. Tapi betul. Jadi kita harus Lo tuh kerja jujur dulu. banget, Amanda, lo jujur banget dari tadi sampai angka lo sebutin lo. Emang nggak bisa, mau artis mau apa, namanya duit tetap duit. Udah gue tetap manusia udah. Ya. Ya benar, Karena nggak ada benar. endorse sana. Gue pun mencari Yes. endorse juga nggak bisa karena kan gue nutupin pernikahan gue. Gue jadi ngefans sama Amanda Manopo. Gue pikir tuh seorang Amanda tuh bakal yang kayak jaim segala macam. Tapi Amanda tuh lu Apa jujur adanya. cerita apa adanya. Dan ini satu hal yang harus kita apresiasi guys. Kalian, Gak banyak aku nggak jadi selebriti yang sejujur ini loh menceritakan tentang pernikahannya. We're so happy for you. Kenapa Ences? Kenapa Jess? Manda, tadinya gue mau minta TV, gak jadi minta TV kalau gitu caranya. Kenapa? Kasian lo belum menutup kan? Tahu nggak sih Putih, sang sahabat juga turut hadir loh. Siapa sangka Fajar Sad Boy jadi salah satu tamu undangannya. Fajar ngeliat pernikahannya kemarin gimana?
senang banget ya dalam hatiku. Wah, gak nyangka ya. Mewah gitu. Iya, aku bisa datang ke sini. Ternyata orang yang setiap hari bangun chemistry akan kalah dengan yang jadi suami istri. Orang yang sangat tawain bener kalimatnya. Orang yang selalu bangun Orang yang terbiasa membangun chemistry pada akhirnya kalah dengan mereka yang akan menjadi suami istri. Iya. Gitu. Ya maksudnya dalam artian. Iya benar. Ya tapi no problem sih, aku udah ngomong. Ya emang gak ada masalah. Ya nggak ada masalah memang. Menurut kamu kan selama ini membangun chemistry sama Amanda Manopo ya. Apa yang membuat kamu kalah dari Kenny Austin, suaminya Amanda? Kok lu ketawa? Enggak, Rian juga udah. Enggak kan kita Enggak, maksudnya tahu. kenapa? Kan kamu dekat banget. Kamu merasa Iya kalah kan? berarti dong sama Iya, suami. kamu kalah. Enggak sih, aku enggak merasa Bersaing, nggak bersaing. bersaingi. Oh. Aku enggak mau bersaing juga lagi. Kalau dilihat-lihat mirip aku ya. Tapi setuju sih. Dia versi ganteng, dia versi manis. Setuju dia bagian lucunya. Kalau Kenny kan yang lebih profesional. Berarti lu setuju dia mirip Kenny? Apa? Setuju, cakep kok dia. Iya, gantengan sekarang lo. Kamu tahu kan ini undangannya terbatas? Atau kamu baru tahu ketika kamu sampai di gedung resepsinya di hotelnya? Enggak, aku pikir before-nya sebelum berangkat itu, sebelum nyampe di pernikahan dia, aku berpikir kayak, wah kayaknya ini acara rame banget, dah banyak orang. Iya. Ternyata, aku lihat-lihat gak sesuai dengan yang kupikirin. Apa pikirkan. yang kamu pikirin? Ternyata cuma berapa orang di dalam itu dan keluarganya. Kamu hitungin nggak orang yang ada di dalam? Oh, enggak. Semakin tersanjung. Iya. Kamu pakai jas kemarin? Iya. Siapa yang ngedandanin kamu? Aku sendiri. Sebelum pakai jas. Bajunya ke jasnya punya sendiri atau pinjem? punya sendiri. Wih, Semakin keren. keren. Udah pakai jas, udah ganteng, diajakin foto kemarin sama Amanda Manopo. Iya. Kamu kasih lihat ya, momen Fajar diajakin foto, Foto nih guys. sama Amanda dan Kenny. Ya cucu bisa pelukan sama Amanda Manopo. Ya pas baru nyampe itu aku langsung disambut gitu. Fajar, ya kak, gitu. Terus, Pelukan. Gini tuh apa pelukan? Terus kamu bilang apa ke Amanda Manopo? Kamu ngomong apa waktu dipeluk? Selamat atau gimana? Ya selamat ya. Terus ada kalimat-kalimat apa? Kamu ningnang ningkung tuh. Nggak, dia Nggak tahu. dong. Dia nggak ngerti bahasa bintil. Pokoknya aku ucapin selamat ke semua selebriti yang udah berlabuh ke pelaminan tahun ini ya Ujus. Udah dulu ya Sobat Ambiar, abis yang satu ini kita balik lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Beger.